Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Hadis Akidah Dr. Elan Sumarna MAG dan Cucu Surahman STHI MAG MA. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat yang begitu besar, yakni nikmat iman, yang mana nikmat ini tidak semua orang mampu merasakan dan menikmatinya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis akidah nomor 23, yakni tentang siksa kubur. Ikhwatul iman rahimakumullah. Manusia tentunya mempunyai tujuan hidup yang baik, yakni ingin selamat di dunia dan di akhirat. Sesuatu yang baik tentunya menjadi keinginan dan dambaan, khususnya seperti kita yang mana menginginkan kematian dalam keadaan husnul khatimah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kematian tentu juga kita ingin terhindar dari siksa kubur. Kematian merupakan suatu hal yang pasti akan kita alami bersama, karena kita semua merupakan makhluk hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tentu akan merasakan mati. Tsumma ilaina raji'un. Kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Ikhwatul iman rahimakumullah. Setelah kita meninggal, tentu kita semua akan memasuki sebuah alam, yakni alam barzah, atau dikenal dengan sebutan alam kubur. Alam barzah merupakan tempat tinggal bagi seseorang yang telah meninggal dunia hingga datangnya hari kiamat. Dan alam barzah ini juga merupakan perjalanan awal dalam menuju akhirat. Di sini juga manusia akan mendapatkan nikmat ataupun siksa kubur, sebagaimana amalan yang telah dilakukannya di dunia ini. Siksa kubur merupakan azab yang diterima oleh seseorang sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukannya di dunia. Berapa lama dan banyak kemaksiatan yang diperbuatnya, tentu ini menjadi pengantar siksa kubur menimpanya. Saudara-saudaraku semuanya, azab kubur ini pertama kali dirasakan oleh ruh dan kemudian berlanjut ke jasad. Ikhwatul iman rahimakumullah. Terdapat dua jenis azab kubur, yakni azab yang secara terus-menerus dan azab yang secara terputus. Apa itu perbedaannya? Azab yang secara terus-menerus merupakan siksa atas orang-orang kafir dan sebagian ahli maksiat. Orang-orang kafir tentunya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kuburnya Allah menurunkan azab kepadanya. Adapun azab yang secara terputus merupakan azab
yang ringan dan diringankan terhadap orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat kecil. Saudara-saudaraku, lalu apakah memang betul siksa kubur itu ada? Dalam menjawab hal ini, tentu ada 3 pemahaman umat Islam terkait siksa kubur. Yang pertama, tidak mempercayainya. Ini dipahami oleh golongan Mu'tazilah, Khawarij, Hizbut Tahrir, dan sebagian Ikhwan al-Muslimun. Mengapa demikian? Karena mereka berdalil sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 28, Quran Surat Ghafir ayat 11, dan Quran Surat Yasin. Menurut mereka, manusia itu dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali, yakni 1 kali hidup di dunia dan 1 kali lagi hidup di akhirat. Begitupun dimatikan 2 kali, maksudnya di sini adalah fase sebelum hidup di dunia dan fase setelah meninggal dunia. Oleh sebab itu, mereka menolak pandangannya bahwa manusia akan dibangkitkan lagi dari alam kubur untuk ditanyai oleh malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Dan mereka juga tidak percaya akan adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Yang kedua, mempercayainya sebagai bagian hari akhir dengan catatan menafikan pertolongan orang lain, termasuk syafaat Nabi. Ini dianut oleh kelompok Salafi. Mereka berdalil sesuai dengan Quran Surat Ghafir ayat 46, Quran Surat Al-Buruj ayat 10, Quran Surat At-Taubah ayat 101, dan Quran Surat Nuh ayat 25. Dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 10 dijelaskan bahwa terdapat 2 jenis siksa, yakni Jahannam, yaitu siksa yang ada di akhirat, dan Harik, siksa di dalam kubur, yang mana ini juga diperkuat dan dijelaskan kembali dalam Quran Surat At-Taubah ayat 101. Kemudian dalam Quran Surat Nuh ayat 25, di sini terdapat kata lalu dimasukkan neraka. Kata lalu di sini menunjukkan langsung, sehingga orang yang tak beriman dan banyak dosanya langsung dimasukkan neraka tanpa menunggu datangnya hari kiamat. Dalam ayat itu juga dijelaskan bahwa mereka tidak menemukan penolong. Kemudian kelompok Salafi mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menolong seseorang di dalam kubur kecuali amalnya sendiri sewaktu hidup di dunia. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang ketiga, mempercayainya sebagai pintu atau fase sebelum kiamat, dengan catatan meyakini adanya pertolongan orang lain seperti doa dan bersedekah dari anak dan keluarga, sanak famili, serta syafaat Nabi. Pandangan ini dipegang pada umumnya oleh kelompok Sunni. Kelompok Sunni juga berdalil seperti kelompok kedua, namun terdapat perbedaan, yakni di mana kelompok ketiga ini masih meyakini adanya pertolongan dan syafaat. Pada umumnya, mereka menggunakan dalil berupa hadis Rasulullah SAW yang mutawatir. Salah satu hadisnya adalah menjelaskan pengalaman sahabat bersama Rasulullah SAW ketika melewati 2 kuburan yang sedang disiksa penghuninya. Penghuni kuburan pertama disiksa sebab kencingnya tidak tuntas, sehingga mengotori pakaiannya untuk beribadah. Lalu, penghuni kuburan yang kedua adalah orang yang selalu mengadu domba. Ketika melihat peristiwa tersebut, lalu Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya meletakkan pelepah kurma di atas 2 pusara tersebut. Bagi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini akan adanya kenikmatan dan siksa kubur, yang mana itu termasuk ke dalam iman kepada hal yang gaib. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3, disebutkan ciri orang bertakwa yang pertama adalah iman kepada segala sesuatu hal yang gaib. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selain itu, dalam hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Adzabul qabri, siksa kubur itu hakun, benar adanya." Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salatan, melakukan satu salat, ba'da illa ta'udhu, kecuali setelahnya beliau berlindung min adzabil qabri,
dari siksa neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i juz 3 1803. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu dalam As-Silsilah As-Shahihiyah juz 3 1377. Hadis ini menjadi jawaban akan benar adanya siksa dalam kubur. Dengan begitu, kita harus lebih memperbaiki diri agar senantiasa terhindar dari siksa kubur. Saudara-saudaraku, lalu apa yang menyebabkan terjadinya siksa kubur? Imam Ibnu Al-Qayyum Al-Jauziyah menulis dalam kitabnya yang berjudul Ar-Ruh, di mana dalam kitab tersebut terdapat beberapa bab yang membahas tentang siksa kubur. Beliau menyebutkan ada dua sisi yang menyebabkannya, yakni secara global dan secara rinci. Secara global, bahwa mereka itu disiksa karena kebodohan mereka sendiri mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang selalu mengabaikan perintahnya dan selalu mengerjakan segala bentuk kedurhakaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa suatu roh ataupun jasad apabila seseorang itu mengenalnya, mencintainya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala bentuk larangannya. Siksa kubur dan siksa akhirat merupakan dampak dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Maka siapa yang membuat Allah murka dan marah di dunia ini, maka sebelum itu dia tidak bertobat, kemudian dia mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakannya azab dalam kuburnya. Dan itu merupakan tergantung dari kemurkaan Allah terhadap seorang hamba, ada yang sedikit dan ada juga yang banyak. Adapun jawaban secara rinci, Rasulullah SAW pernah mengabarkan tentang dua orang yang beliau lihat disiksa dalam kuburnya. Salah satu di antara mereka berlalu lalang di tengah manusia sambil menyebarkan adu domba, dan yang satu lainnya tidak bersuci setelah membuang air kecil. Selain itu, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diterangkan keadaan seorang manusia yang selalu dipukuli dengan cambuknya dan kuburannya dipenuhi dengan api. Itu merupakan perbuatan orang yang pernah melakukan sholat tetapi tidak bersuci terlebih dahulu. Dan kemudian mereka senantiasa melewati orang-orang yang dizalimi tetapi enggan untuk menolongnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Keadaan seseorang yang menerima azab kubur tentu berbeda-beda karena sesuai dengan perbuatan yang selama ini ia kerjakan di dunia. Seperti halnya para penzina yang akan direbus dalam tungku mendidih tanpa henti sampai datangnya hari kiamat. Orang-orang yang suka memakan harta riba, maka mereka akan ditenggelamkan dalam sungai darah. Ketika mereka hendak berenang dan menepi, kemudian mereka akan dilempari batu, yaitu mulutnya sendiri sampai ke tengah lagi. Dan itu dilakukan sampai terus-menerus hingga datangnya hari kiamat. Zahir, kubur memang hanyalah sebuah tanah. Namun, di dalamnya terdapat siksaan dan panas yang menggelegak, seperti air yang mendidih di dalam periuk. Itulah keadaan orang-orang yang mendapatkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu menjadikan tamparan bagi kita semua dan agar memotivasi diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selama kita masih hidup dan mempunyai kesempatan untuk bisa merubah semuanya, maka dari sekarang kita tanamkan amal-amal kebaikan dan pola hidup yang merubah. Jangan sampai ketika kita menyesal di kemudian hari, maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.